ditampakkan oleh Allah dengan wajah Nabi Isa, dicekel kali tiang Yahudi dan disalib hidup-hidup, dipaku tangannya kanan kiri, dilempari batu sama matinya. Nabi Isa selamat. Beda dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya ini orang yang sangat cerdas, pinter, apalagi soal siasah kenegaraan. Nabi Yahya arep dipek mantu wong Romawi, jadi anak mantunya raja mboten kersa. Akhirnya diutuslah anak perempuan yang mau dijodohkan, diutus nemui Nabi Yahya. Ternyata dia cuma umpan. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh di tempat. Nah, di peristiwa itu, peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, yaitu Rasulullah juga akan menemukan suatu kejadian yang mirip-mirip kejadian Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah dikhianati. Pertama Rasulullah disenangi dulu sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi seneng dulu. Tapi Rasulullah ini mau dibeleki waktu gede. Malaikat Jibril alaihi salam memberikan informasi, memberikan kabar bahwasanya Nabiullah Rasulullah engkau mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah diselamatkan. Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah epak-epak ilmu. Yahudi pun kecewa, sudah mempersiapkan rencana jahat tapi tidak jadi. Kemudian naik lagi ke langit yang nomor 3. Ngapunten mungkin saknya ndak emawon nggih. Rasulullah naik ke langit yang nomor 3. Wa ra'a bi tsalitsati Yusuf bi suratihil jamaliyah. Rasulullah di langit yang nomor 3. Oh sebentar, langit yang nomor 2 ini lantainya terbuat dari marmer. Kemudian Rasulullah naik ke langit yang nomor 3 bertemu dengan Nabi Yusuf bi suratihi dengan wajahnya al-jamaliyah yang sangat-sangat tampan. Ketampanan Nabi Yusuf banyak riwayat mengatakan ibarat bulan purnama itu dibagi 2. Yang separuh dipek Nabi Yusuf sedaya, ingkang separuh didum wong sak ngalam donya. Termasuk kula lan panjenengan kecipratan deban separuh kala. Terus sampun kaget ati rada pesek-pesek ngene iki. Alhamdulillah kena dum-duman nggih. Nabi Yusuf alaihissalam, hikmahnya Rasulullah bertemu dengan beliau di langit yang nomor 3 apa? Rasulullah akan menemukan suatu kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu awal mulanya ini kisah Nabi Yusuf ini lengkap dikisahkan di dalam surat Yusuf. Kapan-kapan panjenengan kula aturi bikahnya Mbak. Nabi Yusuf melihat di dalam mimpinya ada 11 bintang. Ada matahari dan bulan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Lalu beliau ceritakan mimpi itu kepada abahnya yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub bilang, anakku Yusuf, jangan kau ceritakan ini kepada siapapun. Sejak saat itu Nabi Yusuf disayang banget di antara seluruh saudara-saudaranya. Dan Nabi Yusuf ini anak yang ragil, anak bungsu. Apa? Bungsu. Akhirnya saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini timbul rasa dengki. Wah, kalau sudah dengki, begini. Nabi Yusuf dijak ke hutan, alasannya jalan-jalan. Ternyata Nabi Yusuf dibuka bajunya, kemudian Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yusuf tidak mati di dalam sumur, diberikan kehidupan di sana. Bajunya Nabi Yusuf disembelih ke serigala, darahnya dioser-oser ke baju Nabi Yusuf, digo mulih. Sowan kali abah Nabi Yakub, karo nangis acting. Wah, nggih. Kados ibu yang tanggal tua. Nangis acting. Padahal tujuannya orang nangis. Wah, ini Yusuf
dimakan serigala, wah gimana buat kita susah. Padahal itu darahnya bukan darah Nabi Yusuf, tapi darahnya serigala. Nabi Yusuf diselamatkan oleh saudagar yang kebetulan mampir mau minum, nimba air, nggak keluar air malah keluar. Nabi Yusuf karena ganteng, pinter, cerdas, ini Nabi Yusuf dijual. Karena zaman dulu kan zaman perbudakan, dijual Nabi Yusuf di seorang raja Mesir. Nabi Yusuf kisah perjalanannya panjang banget sampai akhirnya Nabi Yusuf itu jadi pelayan kerajaan. Pertama kali mau melayani Zulaiha, istri raja, permaisuri raja. Tok kula nuwun, nggih monggo-monggo sinten kula pelayan kerajaan ninggal mbok anu Mbah Nyai ngono. Masuk. Iki teh paniki pundi? Kene kono. Nah, waktu Zulaiha ini memandang wajahnya Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Akhirnya Zulaiha ingin dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun tergoda iblis ingin dengan Zulaiha. Namun ketika sudah dekat, falamma arra'a burhana rabbi, ketika Nabi Yusuf melihat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf melarikan diri menuju pintu. Sampai akhirnya Zulaiha ini narik bajunya Nabi Yusuf dari belakang, robek bajunya, masuk ke dalam sidang pengadilan. Hakimnya pinter. Coba kita lihat dulu, kalau bajunya ini sobeknya di depan, wah ini yang nakal Yusuf ini. Tapi kalau sobeknya di belakang, yang nakal Zulaiha ini. Ayo bajunya dicek. Lah belakang yang sobek, berarti yang nakal kamu Zulaiha. Akhirnya Zulaiha suruh tobat. Nah, karena istri raja gak dipenjara, Nabi Yusuf kemudian bebas dari segala tuntutan. Akhirnya viral. Siti Zulaiha viral, permaisuri raja pengen sama pelayannya, perso viral gitu. Nah ini ibu-ibu sosialita, sosialita ya, sosialita. Ini karena belum minum wedang teh panas. Ibu-ibu sosialita dipanggil, dijamu sama Zulaiha. Mereka dikasih hidangan buah-buahan sama pisau. Mereka lagi ngiris buah. Nabi Yusuf dipanggil. Pelayan, masuk pelayan. Teh hangatnya ditokne pelayan. Nah, teh hangat metu. Mereka yang masih ngiris buah, kemudian melihat memandang indahnya wajah Nabi Yusuf, sehingga mereka nggak sadar yang diiris bukan buah, tapi tangan-tangan mereka sendiri. Delongok kabeh. Person delongok boten. Nah, itulah salah satu keindahan wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mulai ibu yang hamil ngata-ngatakan maca surat Yusuf, nggih, ngata-ngatakan maca surat Maryam, ngata-ngatakan maca surat Luqman, Muhammad, kemudian satu lagi Ar-Rahman. Nabi Yusuf akhirnya singkat cerita di penjara, kemudian tapi akhirnya jadi rajanya kota Mesir. Pada saat Nabi Yusuf alaihissalam jadi raja kota Mesir, kebetulan Allah Subhanahu wa taala melihat menurunkan musim paceklik, enggak ada hujan. Terus Nabi Yusuf sudah punya rencana, punya beras di lubuk. Saudara-saudaranya Yusuf yang dulu itu mau membunuh Nabi Yusuf, mereka datang ke kerajaan ngemis beras karo Nabi Yusuf. Padahal dulu mau membunuh dia. Umpami kula dadi Nabi Yusuf, kapokmu kapan? Biar mateni aku jaluk-jaluk beras dah. Tapi beliau seorang nabi. Mereka tetap dikasih beras sama Nabi Yusuf. Bahkan sampai tanya, gimana kabarnya Bapak? Bapak sekarang buta Yusuf. Lah kenapa buta? Nangis setiap hari sampai habis air mata. Buta. Jubahnya Nabi Yusuf dilepas. Kakak-kakakku, saya nitip tolong. Ini jubahku ini
bak pulang diusapkan ke wajahnya Bapak, insya Allah yakti basiro, akan kembali dapat melihat tanpa operasi, tanpa injeksi, tanpa alat-alat yang canggih. Begitu diusap, Nabi Yakub dapat melihat seperti sedia kala, sempurna. Makanya dokter ngalani rumah sakit rapayu. Ini baru jubahnya Nabi Yusuf. Bagaimana dengan jubahnya Rasulullah SAW? Ya Allah. Suatu saat saya akan cerita kisah jubahnya Nabi. Jubahnya Nabi itu bisa buat orang miskin jadi kaya raya, miliuner, bisa buat seorang budak jadi merdeka, bisa membuat orang yang buta menjadi melihat. Jubahnya balik lagi sama Rasulullah. Insya Allah kapan-kapan kalau ketemu, kapan-kapannya tidak tahu kapan, pokoknya kapan. Kemudian sampai akhirnya para saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang jumlahnya 11 ini sama abahnya dipanggil, diundang ke kerajaan. Abahnya duduk bersanding dengan Nabi Yusuf. Seluruh kakak-kakaknya sujud kepada Nabi Yusuf dan abahnya mimpi jadi kenyataan. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah ini akan menemukan suatu kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Apa itu? Perang Uhud, Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, panjenengan pernah datang melihat ke Jabal Uhud, di mana itu adalah peristiwa yang sangat-sangat bersejarah. Tapi sayang sekarang sana lagi ditutup, karena lagi ada wabah. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera menghentikan wabah ini. Orang yang ingin beribadah segera dapat beribadah lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi pada tahun ketiga Hijriah itu perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang kekalahan muslimin. 900 pasukan muslimin, yang 300 ini ternyata munafik semua, balik ke rumahnya semuanya. Kemudian mereka kalah perang karena siasatnya kalah dengan musyrikin. Kenapa kalah? Karena nggak nuruti perintah Nabi. Kalian wahai para prajurit, pasukan yang ada di atas bukit, para pemanah, jangan sampai kalian turun sebelum aku memberikan komando. Nah, ini orang-orang kafir ini, orang-orang musyrikin ini, mereka sudah lari terbirit-birit meninggalkan harta rampasan perang, meninggalkan pedang, meninggalkan makanan, meninggalkan. Pasukan muslimin turun dari gunung, diambil alih oleh pasukan musyrikin. Habislah pasukan muslimin. Sampai Rasulullah SAW kemudian terpojok diburu terus sama pasukan musyrikin, orang-orang musyrik. Rasulullah akhirnya masuk ke dalam satu lubang, terus tertindih jenazah-jenazahnya para sahabat, dan diviralkan Rasulullah mati, diviralkan Rasulullah wafat, sehingga seluruh pasukan orang Islam merasakan susah yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya Rasulullah pun bisa pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih hidup, walaupun lebih dari 70 luka yang ada pada diri Rasulullah, termasuk giginya Rasulullah ikut pecah. Ya Allah. Nah, itu hikmah bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan pada tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW berhasil membuka kota Mekah dari jahiliyah. Kota Mekah kan dulu dikuasai jahiliyah. Akhirnya Rasulullah memenangkan peperangan di Mekah tanpa setetes pun darah yang mengalir, karena gak ada yang berani ngelawan. Orang-orang sak Mekah itu gak ada yang berani keluar rumah. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tasri'a, aqulu kama yaqulu akhi Yusuf. Saya akan mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh saudara saya Yusuf. La tatriba alaikumul yaum. Tidak ada balasan hari ini untuk kalian semua. Yaghfirullahu lakum dzunubakum. Allah telah mengampuni dosa kalian semua. Hari ini kalian bebas. Akhirnya orang-orang Mekah pada keluar rumah, sujud semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Itu kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang nomor 3 bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit nomor 3 ini seluruh lantainya terbuat dari nuhas,
tembaga. Lalu naik lagi ke langit nomor 4. Insya Allah kita nanti terakhir sampai langit nomor 4 saja Bapak Ibu. Langit nomor 4, wa fi rabi'ati Idris alladhi rafa'allahu makanahu wa a'la. Di langit yang ke nomor 4, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang diangkat derajatnya, diangkat tempat tinggalnya. Nabi Idris itu adalah orang manusia yang pertama kali jahit pakaian dan pakai pakaian dari kain. Sebelum Nabi Idris, manusia itu pakainya pakai kulit binatang dan daun-daun. Terus pertama kali menungso sing ngangge klambi niku Nabi Idris. Dan Nabi Idris ini adalah orang yang pertama kali menemukan pena dan nulis dengan pena. Beliau pernah nulis surat yang isinya mengajak beriman kepada Allah, kepada raja-raja di sekitarnya. Karena Nabi Idris ini dijuluki Dzul Hikmati Tsalatsa, orang yang punya hikmah 3. Beliau seorang nabi, beliau kecerdasannya lebih dari profesor, dan beliau seorang raja. Nabi Idris ini saat ini sudah berada di langit, di surga malah. Tadi kan saya matur yang di langit itu ada 2, Nabi Idris dan Nabi Isa. Suatu ketika Nabi Idris ini keluar rumah, terkena panasnya sinar matahari sampai kulitnya terbakar. Jadi dulu itu matahari panasnya Masya Allah, panasnya luar biasa, beda dengan hari ini. Lalu Nabi Idris matur, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku keluar dari rumah, tapi aku terkena wahji syamsi, aku terkena bakarannya sinar matahari. Maka bagaimana dengan orang-orang besok di akhirat ya Allah, yang akan membawa matahari selama 500 tahun perjalanan dalam 1 hari. Jadi besok orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya iman, sebelum masuk neraka itu diazab sama Allah, suruh ngangkat matahari bareng-bareng, selama 500 tahun perjalanan dalam 1 hari. Bandingannya 1 hari yang akhirat itu sama dengan 500 tahunnya hidup di alam dunia. Dan anehnya mereka nggak mati, ngangkat matahari itu nggak mati, karena ruh itu nggak ada yang namanya mati. Kalau jasad mati. Kalau ruh itu tidak mati, karena ruh buatan akhirat, jasad buatan dunia. Apapun yang dibuat dunia pasti mati. Tapi kalau buatan akhirat enggak akan mati. Makanya ada orang meninggal dunia itu hakikatnya tidak meninggal, hanya pisah saja antara jasad dan ruh. Orang di neraka potong tangannya, terus muncul lagi. Orang di neraka potong lisannya, muncul lisan lagi. Karena enggak akan mati, cuma merasakan sakit. Ya Allah, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya selamat nggih. Kemudian Nabi Idris mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma khaffif anhu min thiqaliha wa harriha. Ya Allah, semoga Engkau ringankan itu beban matahari dan Engkau ringankan panasnya matahari. Nah, malaikat yang menjaga matahari itu jumlahnya ada 9 Bapak Ibu. Jumlahnya ada 9. Rasulullah mengatakan wa kullun bisyamsi tis'atu amlakin yarmunaha bisalji kulla yaumin. Setiap hari 9 malaikat yang menjaga matahari ini bademi matahari pakai salju. Kalau mereka lupa nggak bademi sehari, maka matahari akan membakar apapun yang melewati dirinya. Masya Allah. Nah, malaikat yang jaga matahari ini keesokan harinya kaget, matahari hari ini kok tidak panas, matahari hari ini kok nggak terlalu berat. Kemudian mereka matur sama Allah, ya Rabbi khaffafta anni harra syamsi famal ladzi qadaita fi. Wahai Allah, ya Tuhanku, hari ini Engkau ringankan bebannya matahari, hari ini Engkau ringankan panasnya matahari. Apa yang telah Engkau takdirkan untukku ya Allah? Maka Allah menjawab, inna abdi Idris sa'alani an khuffifa anka hamlaha wa hariha fa ajabtu. Ada hambaku yang bernama Idris,
yang memohon untuk supaya matahari itu diringankan panasnya, diringankan bebannya. Aku berikan permintaan Idris. Malaikat jawab, ya Allah, jika engkau berkehendak, jika engkau memperbolehkan, hamba mohon izin untuk menjadi temannya. Akhirnya Nabi Idris tiap hari temannya itu malaikat. Dalam satu riwayat, ini yang kita baca ini kitabnya Imam Nawawi, Bapak Ibu, kalau panjenengan mungkin penasaran, Imam Nawawi yang kita baca ini. Dalam satu riwayat ada yang namanya malaikat maut, malaikat jurupati. Matur sama Allah, ya Allah, jika engkau memperbolehkan hamba hendak menemani Nabi Idris. Oh ya, saya izinkan kamu wahai malaikat maut. Malaikat jurupati sowan Nabi Idris dalam wujud manusia. Kemudian Nabi Idris itu kan kalau siang ahli puasa, kalau siang ahli puasa, kalau malam ahli munajat, ahli sholat. Menawi kula awan ya tukang mangan, bengi ya tukang mangan, tambah turu. Bojo kula tukang nonton sinetron, nggih padha kali jenengan. Insyaallah. Nabi Idris ahli puasa, ahli ibadah. Beliau itu setiap hari puasa, malaikatnya ini dampingi terus. Waktu Nabi Idris mau buka puasa, malaikatnya diajak buka. Malaikat monggo dahar, boten matur nuwun. Malaikat kan boten dahar, boten wujud. Sampai 3 hari, malaikat ini ditawari makan, tidak mau makan. Wah, Nabi Idris akhirnya paham, oh, ini orang menungso ini. Man anta, panjenengan sinten? Mengaku panjenengan sinten? Ana malakul maut, saya adalah malaikat jurupati. Wah, umpama kula jenengan ditekani malaikat jurupati, mengkiring 100 tahun kasar. Ampun se, dosa kula sing kathah, utang kula dereng. 100 tahun kas malaikat. Nabi Idris lajeng matur, oh malaikat jurupati. Lah kok jenengan saged pengin kula nyuwun izin teng Gusti Allah. Ngeten malaikat. Jika engkau boleh, saya itu ada satu permintaan. Satu permintaan. Akhiripun dikabul napa permintaan panjenengan? Mang jabut nyawa kula. Nabi Idris malah nyawane nyuwun dijabut. Padahal nek ade temoni malaikat arep jabut, ojo sih. Ning malaikat sayangi mboten nawari sih. Nah, anak ade mboten ditawari, ngerti cabut mboten. Meniki malaikat jurupati nyumpir solo, Nabi Idris, jenengan dereng wancine sedo. Panjenengan belum saatnya wafat. Kenapa panjenengan kok ingin diambil nyawanya? Supaya saya dapat merasakan dahsyatnya kematian. Besok saya bisa bersiap-siap kalau sudah waktunya. Oh, gini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil nyawanya sama malaikat juru maut. Dibalikkan lagi setelah 1 jam. Setelah Nabi Idris hidup kembali, Nabi Idris matur, malaikat, saya pingin ada permintaan sama panjenengan. Apa Nabi Idris? Saya pingin jalan-jalan ke langit, pingin lihat neraka, pingin lihat surga. Oh ya Allah, oke. Diajak jalan-jalan ke langit. Nabi Idris melihat pemandangan langit, melihat neraka, langsung pingsan Nabi Idris. Kemudian setelah sadar, diajak melihat surga dan masuk jalan-jalan di surga. Ya Allah. Nah, Nabi Idris waktu di surga panjenengan sudah habis, sudah jam 9:30 Nabi Idris. Ini boleh lanjut nggih, sithik mulai nggih. Nggih, lanjut. Kari sithik. Terus kemana? Kemudian Nabi Idris, ayo menunggu Nabi Idris, kita pulang, sudah waktunya pulang. Nabi Idris gondelan wit. Nabi Idris tidak mau pulang, berpegang kenceng, ya, berpegang kuat banget sama sebuah pohon. Saya tidak mau pulang, saya ingin tinggal di surga. Akhirnya ceneng-cenengan, tarik-tarikan malaikat jurupati sama Nabi Idris. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat yang bernama malaikat Azim untuk menghakimi, mengadili antara kedua ini.
Siapa malaikat azim? Diriwayatkan di dalam tafsir As-Sawi, malaikat azim disebutkan dalam Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat azim ini malaikat ruh yang disebutkan dalam surat Al-Qadr. Malaikat azim ini tingginya, kepalanya itu sampai sundul di arsy-Nya Allah, kakinya tembus sampai bumi, lapis nomor 7. Malaikat azim ini punya kepala jumlahnya 1000 kepala. Setiap satu kepala punya wajah 1000 wajah. Setiap satu wajah punya mulut 1000 mulut. Setiap satu mulut punya lisan, ilat 1000 lisan. Pertanyaan kula, lisane jumlahnya pinten? Nah itu sik ngelak kula tak ngombe sik. Seluruh lisannya jumlahnya 1.000 triliun lisan. Kalau malaikat azim ini pada malam Lailatul Qadar, setiap malam Lailatul Qadar datang, malaikat azim ini bertasbih, seluruh lisannya bertasbih menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah. Satu lisan dengan lisan yang lain beda bahasa, satu pun tidak ada yang beda, satu pun tidak ada yang sama, beda semuanya. Berarti niki malaikat ahli bahasa, Bapak Ibu. Zaman saat niki ono wong menguasai 9 bahasa kemakine orang. Wah, yang kali malaikat azim orang apa-apa nih kan kulaan bahasa sih. Malaikat azim turun di surga untuk menghakimi antara malaikat maut sama Iblis. Malaikat azim ngendika, Idris, apakah engkau tidak mau keluar dari surga? Nabi Idris akhirnya menjawab, wahai malaikat azim, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Anehnya Nabi Idris itu bisa ngerti Al-Quran, padahal Al-Quran belum turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini masih bersemayam di Lauhil Mahfuz di zaman azali. Loh, inilah ilmunya seorang Nabi sampai situ, Bapak Ibu. Beliau ahli ma'rifat, melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Setiap yang bernyawa pasti mati, malaikat azim. Dan saya sudah pernah merasakan mati. Dan Allah berfirman, wa inna minkum illa wariduha, sesungguhnya kalian semua orang-orang beriman pasti masuk ke dalam surga. Itu firman Allah. Lah saya sudah masuk surga, malaikat azim. Allah berfirman, wa ma hum minha bimukhrajin, yang sudah di surga tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Lah saya juga tidak akan keluar kok, malaikat azim. Oh, pinter nih Nabi itu. Akhirnya Allah sendiri yang berfirman, ya malaka azim, wahai malaikat azim, khosabta abdi, hambaku Idris mengajakmu berdebat, tapi dengan hujah yang kuat, dengan alasan yang kuat, yaitu firmanku di dalam Al-Quran walaupun belum aku turunkan. Da'hu fa innahu bi'idni yanzilu fil jannah, maka tinggalkan Idris, karena Idris dengan seizinku, dengan kehendakku sekarang boleh tinggal di surga. Ya Allah, muka-muka kula jenengan ahli swarga nggih. Muka-muka saged kepondok Nabi Idris nggih. Mungkin nyuwun dongeng piyambak. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Nah, hikmah Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris di langit yang nomor 4, karena pada tahun 4 Hijriah Rasulullah ini akan menulis surat kepada raja-raja di sekitar Madinah, raja-raja sekitar Madinah, termasuk Raja Najasyi. Raja Najasyi itu di Ethiopia, Raja Tuba di Yaman, Raja Kisra di Persia, Raja Kaisar di Cina, kemudian raja-raja lain yang berada di Konstantinopel, Romawi, dan seterusnya. Disurati, kirimi surat untuk beriman kepada Allah. Di antara mereka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, ada yang ngasih hadiah. Termasuk Persia, tidak mau iman. Damaskus ini pusat pemerintahannya dulu. Mereka tidak mau beriman, kemudian suratnya Rasulullah disobek-sobek sama dia. Dan Rasulullah berkata, mereka berani menyobek-nyobek suratku atas nama Allah, maka mereka akan dirobek-robek kerajaannya oleh Allah. Wah,
Benar, sekarang Damaskus menjadi negara Islam, Yaman menjadi negara Islam, ya. Konstantinopel sekarang menjadi Turki Utsmani, negara Islam, dan lain-lain sebagainya. Itu hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj sampai ke langit nomor 4. Langit nomor 4 ini lantainya terbuat seluruhnya dari besi. Nah, insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjut ke langit yang nomor 5 ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan panjenengan semua dan kami kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kita akan dipertemukan dalam keadaan iman, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Makaten nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Sesuai janji ini luput setelah 10 pujul. Ngapunten. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nubuhillahi ta'ala wa nasyada'ani rasulillah wa ala ajajina wa hajjajina minhu wa hajjajina wa akhirah minna haqqul binabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ibadika shalihin wa min ibadika al-mardiyin wa min ibadika al-mu'minin wa min ibadika alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan berkah-Mu. Ya Allah, jadikan perpisahan setelah bertemu ini perpisahan yang Engkau jaga dari maksiat ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami yang berada di majelis ini, orang-orang yang sedang banyak dosa kecuali sebab telah Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Orang yang punya kesusahan kecuali sudah Engkau angkat susahnya ya Allah. Orang-orang yang sedang sakit kecuali sudah Engkau berikan kesehatan, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Orang yang punya hajat dan cita-cita kecuali sudah Engkau kabulkan hajatnya dan cita-citanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum dibuka ini. Maaf sebelumnya tadi terlambat datang hadir di majelis ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pengajian rutin Tasmasi 99 yang telah berkenan hadir di rumah Ibu Maya Widasari. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Widasari yang telah berkenan menerima kami dalam acara pengajian rutin pada siang hari ini. Yang ketiga, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ustaz Royan yang telah berkenan untuk mengisi acara pengajian pada siang hari ini. Semoga seluruh amalan yang diberikan kepada kami semua di sini dapat bermanfaat bagi kami semuanya dan sebagai bekal hidup kami untuk hidup masa depan. Kiranya saya cukupkan sekian acara pengajian pada siang hari ini. Saya tutup. Alhamdulillah. Baiklah,
sambutan dari saya. Semoga kurangnya Anda mengerti. Saya Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keblok. Itu bukan resmi. Apa? No. Iya itu. Oh. Malah bablas tekan kene. Sisuk. Gih. Enggak pedih. Kita kok dia orang ngantuk. Ngantuk lagi. Kalau makan sambil ini anak gue kalau makan sambil Lah ambil. ini gosek iki lho sing kene. Ada Pak? Kurang. Ini tuh. Kecap. Iki kecap. Kecap Pak. Nggih, tunggal iki. Oh, iya kowe, Pak. Angkatan SMA tahun 99, Pak. Belo poso. Anu, orang. apa? Kopi lu, awang kopi lu, lu, dirimus enggak? Enggak, amplop tuh. Wes tuh. Kamu lagi wedi oper saya. Seko? Wes korita. Tinggal? Oh ngono ya. Rita kayak ustate. Hah. Oh ngono. Khusus ngono. Oh ya wes. Oh kok Rita ya paham ya. Ustadz niki nggih. Betul nggih. Amit. Oh iya. Mobil ora apa-apa. Tenanan ku ora. Oh. Gak kok isin lho, Pak. Ah, nggih. Amit Mas nggih. Sun. Tengahnya setunggal lho, Bang. Tambah enggak, Pak? Nambah. Nggih nambah niku. Pelo. Sekalian, Mas.
Wah, ini bahasa basi loh. Ibu tuh